Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Salsa Bilanar Aini dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Yarsi Prodi Akuntansi semester 3. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang statis parametrik uji ANOVA. Yang minggu kemarin saya kan udah menjelaskan tentang statistik parametrik uji beda. Nah, yang sekarang itu uji ANOVA. Nah, uji ANOVA itu analysis of variance, merupakan pengujian dengan menganalisis varians. Nah, apabila pada uji T, jumlah sampel yang digunakan adalah 1 atau maksimal 2 sampel, maka pada uji ANOVA, sampel atau variabel yang digunakan lebih dari 2. Nah, untuk uji ANOVA ini dibagi menjadi 2, yaitu ada one way ANOVA atau ANOVA satu arah, dan two way ANOVA, yaitu ANOVA dua arah. One way ANOVA digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata lebih dari dua variabel yang bersifat bebas atau satu sama lain. Sedangkan two-way ANOVA itu digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari dua grup sampel. Berbeda dengan uji one-way ANOVA yang analisisnya hanya berlangsung satu arah atau yaitu antar perlakuan, maka pada uji two-way ANOVA arah analisisnya berlangsung dua arah, yaitu antara perlakuan dan antar kelompok. Nah, kita langsung di sini saya akan membahas tentang yang one way ANOVA aja. Langsung ke contoh kasusnya aja. Contoh kasusnya yaitu mahasiswa FKYRC angkatan 2018 ingin melakukan pengujian efek dari 3 macam merek obat penurun tekanan darah terhadap 3 kelompok pasien. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pasien yang dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan merek obat yang diminum, yaitu variabel view-nya itu kelompok pasien 1, yaitu pasien peminum obat merek X, kelompok pasien 2 yaitu pasien peminum obat merek Y, kelompok pasien 3 yaitu pasien peminum obat merek Z. Nah, langsung aja kita untuk menginterpretasikannya. Jadi kita langsung ke menu SPSS-nya aja. Kita buka dulu datanya. Nah, ini ganti pakai Excel. Sini kan udah ada nih. Saya udah punya untuk datanya. Klik OK. Nah, ini kan masih ada nih 1 angka di belakang koma. Nah, ini tuh kita ganti dulu di variabel view. Desimalnya itu kita ganti sama 2. Nah, ke data view lagi. Di sini kan kelompok pasiennya ini masih ini nih masih huruf, masih obat X, obat Y, dan obat Z. Jadi kita ganti dulu. Kita ke menu transform, record into same variable, lalu yang kelompok pasiennya kita ini masukin ke string variable, lalu klik alt and new value. Nah, alt value-nya itu kita ketik obat X, new value-nya itu 1. Nah, ini obat Y, new value-nya itu 2. Klik add ya. Lalu obat Z, new value-nya itu 3. Kalau udah continue, oke. Nah, ini di sini udah keganti nih. 1 obat X dengan 1, obat Y itu 2, obat Z itu 3. Kita ke variabel view lagi. Karena di sini udah berupa angka, kita ganti dulu di sininya. Ini stringnya ini kita ganti sama numberic. Lalu klik OK. Nah, di sini value-nya itu kita ganti juga biar di menu SPSS-nya ini tahu 1 itu apa, 2 itu apa, dan 3 itu apa. Kita ganti dulu. Ini 1 itu obat X, 2 itu
obat Y, dan 3 itu obat Z. Lalu oke. Nah, di sini kan udah keganti nih. Lalu kita mau menginterpretasikannya yang one way ANOVA. Itu kita klik analyze, lalu compare mean. Nah, ini kan ada nih one way ANOVA. Kita klik. Nah, tekanan darahnya di sini, kelompok pasiennya itu di faktor. Nah, kita ke kita ke post hoc dulu. Nah, ini kita klik yang Bonferroni sama 2K, lalu continue, lalu klik juga optionnya itu deskriptif sama homogeneity of variance test. Ini continue, klik OK. Nah, di sini udah muncul. Di sini yang deskriptif itu, jadi ini kan ada obat X, obat Y, dan obat Z. Total keseluruhannya itu ada 21. Nah, rata-ratanya itu obat X dan obat Y itu 125. Nah, obat Z itu rata-ratanya 152,14 dengan total 134,05. Dan standar deviasinya itu di sini ada 10,801, obat X, obat Y itu 12,583, obat Z itu 15,507 dengan total 18,071. Nah, di sini ada standar errornya 4,082 untuk obat X, 4,756 untuk obat Y, dan 5,861 untuk obat Z. Totalnya itu 3,943. Nah, ada minimumnya obat X itu 110, maksimumnya itu 140. Untuk obat Y minimumnya 105, maksimumnya 140. Untuk obat Z minimumnya 130 dan maksimumnya 175. Di sini untuk totalnya itu total minimumnya 105, maksimumnya 175. Nah, di sini ada test of homogeneity of variance. Nah, homogeneity of variance itu ditujukan untuk melakukan uji kesamaan homogen. Nah, hal ini menjadi salah satu syarat untuk melakukan uji ANOVA satu arah apabila data mempunyai varian yang sama atau homogen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikasi pada nilai sig dengan nilai signifikasi yang digunakan SPSS secara default menggunakan nilai signifikasi 0,05. Pedoman dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikasi hasil output SPSS adalah sebagai berikut. Pengujian dilakukan terhadap varians apabila nilai signifikan atau sig lebih dari probabilitas yaitu 0,5, maka data tersebut mempunyai varians yang sama. Sebaliknya, apabila nilai signifikasi atau sig kurang dari probabilitas yaitu 0,5, maka data tersebut mempunyai varians yang berbeda. Nah, di sini itu signifikasinya itu 0,708 yang berarti lebih nilai signifikasinya itu lebih dari 0,05, maka data tersebut mempunyai varians yang sama. Nah, di sini ada ANOVA yaitu between groups-nya itu dengan sum of square-nya itu 3438,095, degree of freedom-nya itu 2, mean square-nya itu 17119,049, F-nya itu 10,005, signifikasinya itu 0,001. Between group-nya itu 3092,857, degree of freedom-nya 18, mean square-nya itu 171,825. Totalnya itu untuk sum of squares-nya itu 6530,952, degree of freedom-nya itu 20. Nah, untuk pengambilan keputusannya itu menggunakan hipotesis dan kriteria. Hipotesisnya itu H
H0 sama dengan rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah sama. HA yaitu rata-rata tekanan darah orang peminum obat Z, obat X, dan obat Y adalah tidak sama atau ada perbedaan. Dengan kriteria apabila signifikasinya itu lebih dari 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak. Apabila signifikasinya kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Di sini signifikasinya 0,001 yang berarti nilai signifikasinya itu kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Berarti untuk uji ANOVA ini dia tidak sama adanya dia ada perbedaan. Nah, post hoc test. Post hoc test yaitu digunakan untuk mengetahui variabel mana yang memiliki perbedaan yang signifikan. Cara menganalisanya adalah dengan melihat ada tidaknya tanda bintang pada kolom mean difference. Tanda bintang menunjukkan adanya perbedaan mean yang signifikan. Lalu di sini output post hoc. Hasil Turki HSD maupun Bonferroni menunjukkan bahwa perbedaan tekanan darah pasien X dan Z adalah 0,00 dan secara statistik tidak signifikan, yaitu probabilitasnya itu 1000. Jadi di sini nih yang di 2K HSD itu obat X dan obat Z dengan signifikannya itu 1,000 yang berarti lebih dari 0,05 yang berarti tidak signifikan. Yaitu lalu ada juga perbedaan tekanan darah obat X dan obat Z yaitu 0,003. Secara statistik berarti dia signifikan karena nilai signifikasinya itu kurang dari 0,05. Lalu ada juga perbedaan tekanan darah untuk obat Y dan obat Z yaitu 0,003 yang artinya secara statistik itu signifikan karena signifikasinya itu kurang dari 0,05. Nah, di sini ada Tukey dan Bonferroni. Di sini saya jelasin dulu ya, tadi belum dijelasin. Yang Tukey itu pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah dua rata-rata lebih berbeda dua signifikasi pada jumlah sampel atau varians. Nah, untuk yang Bonferroni itu pengujian yang digunakan untuk menganalisis sampel yang sama maupun berbeda pada setiap perlakuan dan membuat perbandingan antar perlakuan. Nah, di sini ada homogeneous subject. Di sini untuk belum yang ini, yang tadi posok ini di sini dia ada tanda bintang ini, bintang dengan bacaan the mean difference is significant at the 0,05 level. Ya, karena dia itu yang tanda bintang itu menunjukkan adanya perbedaan mean yang signifikan. Ini kan tadi signifikannya itu kan 1 ya, karena dia lebih dari 0,05 harusnya itu paling besarnya itu 0,05. Nah, di sini ada homogeneous subject yaitu 2K HSD, kelompok X dan Y itu subset
for alpha 1 itu 125,00. Lalu yang subset alpha for alpha sama dengan 0,05 yang kedua itu obat Z, yaitu 152,14. Ini signifikannya itu sama-sama subset for alpha 0,051 itu 1 dan subset for alpha 0,052 itu 1. Nah, sekian untuk penjelasannya dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.